Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Nurhayati, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2024, kelas Indralaya. Tujuan dibuatnya video ini yaitu guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, di mana saya akan mewawancari salah satu guru SD di daerah saya. Simak video selanjutnya, bye-bye. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Nurhayati, mahasiswa Unsri Angkatan 2024, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, tujuan saya ini untuk mewawancari Ibu untuk memenuhi UAS saya pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Nah, nanti dimohon kesediaannya ya Bu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Baik. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu Bu? Nama, ngajar di mana, dan ngajar kelas berapa? Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Indah. Jadi, nama saya Latri Kusdiningsih, saya mengajar di SDN 9 Air Saleh di Kabupaten Banyuasin. Saya mengajar di kelas 6 di usia 11 sampai 12 tahun. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu mengajar di SD 9 itu? Ibu mengajar di SD 9 sekitar 10 tahun. Lumayan lama juga ya, Bu? Ya, lama. Nah, di sini saya akan mewawancari Ibu terkait beberapa pertanyaan mengenai perkembangan kognitif, sosial emosional, moral peserta didik, dan strategi menghadapi masalah perkembangan tersebut. Yang pertama ini terkait perkembangan kognitif. Nah, bagaimana Ibu mengamati dan menilai perkembangan kemampuan berpikir peserta didik selama proses pembelajaran? Biasanya, untuk mengamati peserta didik dalam proses pembelajaran, biasanya saya mengamati perkembangan kognitif melalui berbagai metode, seperti tes formatif, tes pertanyaan, observasi saat di kelas, maupun tugas membuat proyek. Selain itu, saya juga memperhatikan kemampuan mereka dalam mengajukan pertanyaan, apakah mereka aktif, apakah mereka diam saja, apakah mereka bisa mandiri, ataupun mereka bergantung dengan temannya. Jadi sejauh ini, itu cara saya untuk menilai mereka memahami materi dan kemampuan berpikir kritis mereka, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan ya karena setiap siswa ini beda-beda kemampuannya. Nah, untuk pasti ada nih Bu, siswa yang kesulitan untuk memahami materi. Nah, bagaimana strategi Ibu untuk yang Ibu terapkan untuk membantu peserta didik tersebut yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran? Untuk peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran, saya memberikan pendekatan pembelajaran secara personal. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan terkait perkembangan sosial emosional. Nah, bagaimana Ibu mendukung peserta didik dalam mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang positif di kelas? Dalam mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang positif di kelas, saya mengajarkan empati, komunikasi yang baik antara mereka, saling menghargai. Jadi, saya menciptakan suasana kelas yang kondusif, ramah, aman, jadi agar peserta didik itu bisa mengekspresikan perasaan mereka, perasaan sedih, perasaan gembira tanpa ada rasa takut dengan guru di kelasnya. Nah, jadi di sini bukan takut tapi lebih ke segan terhadap guru dan bisa mengerti kondisi ketika belajar ya belajar, ketika kita sedang bercanda ya bercanda seperti itu. Jadi membangun hubungan positif dalam kelas itu sangat perlu. Oke, nah kan kalau di kelas nih nggak mungkin kan Bu, murid-muridnya nih selalu damai atau pasti adalah konflik. Nah, apa sih langkah yang biasanya Ibu ambil ketika terjadi konflik antar peserta didik agar suasana kelas tetap kondusif? Yang pasti saya akan memanggil anak yang bermasalah tersebut secara pribadi, karena tidak mungkin memarahi mereka di depan teman-temannya. Itu saya sangat menjaga supaya mereka mungkin malu kalau memarahi mereka di depan teman-temannya. Jadi saya akan memanggil mereka, mendengarkan sudut pandang mereka masing-masing. Saya fasilitasi mereka untuk menemukan solusi bersama, memecahkan masalah tersebut sehingga akan damai kembali tanpa meninggalkan rasa dendam dan kecemburuan dengan teman lainnya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terkait dengan perkembangan moral ya. Bagaimana Ibu mengintegrasikan pendidikan dan nilai moral dalam kegiatan belajar mengajar?
saya mengintegrasikan pendidikan nilai moral dalam kegiatan mengajar, terus saya selalu menyisipkan pentingnya kejujuran, pentingnya rasa tanggung jawab, dan pentingnya kerjasama dalam setiap materi pembelajaran. Misalnya, saat pemberian tugas kelompok, saya tekankan pentingnya jujur dalam mengerjakan soal, mengerjakan tugas. Misalkan tidak boleh mengandalkan ke hanya salah satu temannya yang pintar saja. Jadi misalkan kalau ada salah satu teman yang pintar, mereka ada Bu nyontek sama yang pintar saja, itu tidak boleh. Jadi ada rasa tanggung jawab bahwa selesaikan tugas itu secara bersama-sama, dan pentingnya kejujuran bahwa melaksanakan tugas secara jujur itu akan mendapatkan nilai moral yang lebih baik, seperti itu. Oke, mungkin di kelas Ibu ini pasti ada kan yang muridnya nih bandel dan melanggar nilai moral. Nah, apa sih tindakan yang Ibu lakukan jika menemukan peserta didik yang seperti itu? Ada. Apalagi saya ngajar kelas 6, itu yang anaknya rentang antara remaja dan labil-labilnya, boleh dikata mereka sedang mencari jati dirinya. Jadi konflik itu sering terjadi, bahkan mungkin tidak hanya dengan adik kelas atau tidak hanya dengan teman sekelas, bahkan mungkin bisa dengan teman lain SD pun mungkin kadang gitu. Jadi saya kadang memberikan teguran secara langsung, menjelaskan bahwa hal itu tidak baik, hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi saya mengajak peserta tersebut untuk merefleksi, memperbaiki diri, sebenarnya apa kesalahan kamu sehingga kamu mendapat teguran dari guru, supaya itu tidak akan terulang kembali. Jika apa yang dilakukan peserta didik itu fatal atau mungkin sangat serius atau cukup serius, saya akan melibatkan orang tua dan pihak sekolah untuk memberi penanganan lebih lanjut. Oke, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan saya terkait strategi untuk menghadapi masalah perkembangan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan ya dari pelanggaran moral tadi pasti akan menimbulkan masalah perkembangan pada peserta didik. Nah, pendekatan apa yang Ibu gunakan ketika menghadapi masalah perkembangan kognitif, sosial emosional, atau moral? Menggunakan pendekatan yang holistik, yakni melihat peserta didik itu secara menyeluruh, tidak hanya dari satu sudut pandang, tidak hanya dari fokus pada satu aspek saja. Saya akan mengenali penyebabnya, bisa apakah dari lingkungan rumah, dari metode belajar, atau dari faktor sekolah itu sendiri. Jadi saya menyesuaikan strategi pelajaran dan pendampingan, serta melibatkan pihak lain seperti orang tua ataupun kepala sekolah ataupun misalkan guru BK yang guru BK yang ada di sekolah, seperti itu. Oke. Bagaimana Ibu melibatkan orang tua atau wali murid dalam mendukung perkembangan peserta didik tersebut, Bu? Cara saya melibatkan orang tua tentu saja dengan komunikasi. Komunikasi dengan orang tua melalui pertemuan, melalui pesan singkat, atau melalui diskusi di grup. Karena terkadang para wali murid itu kan sering menjemput anak-anaknya, jadi kadang kan kita bertemu secara langsung ataupun mungkin kita mengobrol secara pribadi. Jadi walaupun ketika pun ada masalah khusus anak tersebut, kita akan mengundang orang tua tersebut untuk datang ke sekolah untuk mendukung perkembangan didik secara optimal. Jadi sebisanya, sebagaimanapun caranya supaya ada timbal balik antara hubungan dengan wali murid, sekolah, dan siswa serta guru, karena itu merupakan tolak ukur untuk mencapai anak yang prestasi dan melalui perhatian dari orang tua serta pihak sekolah. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari hasil wawancara kita tadi dapat diketahui bahwa guru ini menunjukkan pemahaman yang cukup baik tentang bagaimana perkembangan peserta didik berjalan, baik dari sisi kognitif, sosial emosional maupun moral. Guru terlihat mampu mengamati kemampuan berpikir siswa dengan berbagai cara yang menggunakan metode pembelajaran yang fleksibel untuk membantu siswa yang kesulitan sesuai dengan teori perkembangan kognitif. Nah, di sisi lain, pada sosial emosional, guru berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mendukung agar siswa bisa belajar mengelola emosi dan membangun hubungan yang positif dengan guru dan teman-temannya. Untuk aspek moral, guru mengintegrasikan nilai-nilai penting ke dalam pembelajaran dan menangani pelanggaran dengan cara yang mendidik, bukan hanya menghukum. Nah,
Nah, selain itu, guru tadi juga menerapkan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan orang tua dan kepala sekolah untuk mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Jadi, jawaban ini nih nggak cuma cocok dengan teori perkembangan anak, tapi juga menggambarkan bagaimana guru bisa menerapkan secara nyata di kelas supaya siswa bisa berkembang jadi pribadi yang cerdas, matang secara emosional, dan punya karakter yang baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.